Berbicara tentang ini, Peter berkata dengan penuh emosi di dalam kumpulan barang antik itu. Sebagian besar adalah porselen. Bersama ayahmu, aku mulai memeriksa dan menghitung porselen satu persatu. Verifikasinya sangat sederhana, cukup membuka kemasan terpisah dari setiap porselen, memeriksa daftarnya dan menemukan detail spesifiknya di daftar. Setelah memeriksa, mengeluarkan dan memverifikasi. Jika tidak ada masalah, memasangnya kembali dan melanjutkan memeriksa yang berikutnya. Saat ayahmu mengeluarkan guci seladon tempat pembakaran dari kotak kemasannya, poci tehnya langsung jatuh ke tanah dan retak. Seperti ayah mertuamu, ayahmu juga dengan jelas merasakan getaran teko saat itu. Kemudian kami berdua melihat bahwa setelah teko teh retak, ada sebuah buku kuno seukuran telapak tangan di dalamnya. Pada saat itu, kami mengira buku tersebut mencatat beberapa sejarah penting yang tidak diketahui. Kami berdua duduk di tanah bersama-sama dan aku melihat ayahmu membuka buku itu dengan mataku sendiri. Tapi kemudian, buku itu menghilang begitu saja. Bahkan abunya pun hilang. Ketika Tama mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Tampaknya logika tersembunyi dan logika pemicu dari 9 kitab suci misterius kata pengantar, dan 9 kitab suci surgawi yang misterius, adalah sama. Petik 2. Ya, Peter mengangguk dan berkata, saya hanya berpikir itu agak aneh pada saat itu, tetapi ayahmu memberitahu saya bahwa isi buku itu telah sepenuhnya terlintas dalam pikirannya. Tentu saja, aku tidak mempercayainya saat itu dan mengira ayahmu sedang bercanda. Tapi saya tidak menyangka dia benar-benar menggunakan pena, tinta, kertas, dan batu tinta di toko untuk menuliskan isi buku kata demi kata. Dan dia tidak bisa berhenti menulis. Saya melihat ada yang tidak beres dan segera memberitahu ibumu untuk datang ke toko. Jadi kami berdua tinggal bersama ayahmu yang terus menulis. Dan ibumu dan aku menindaklanjuti serta menyortir dan menjilid halaman-halaman yang ditulisnya. Dibutuhkan 2 hari 2 malam untuk memilah keseluruhan kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Tama dengan cepat bertanya, Paman, apakah Anda juga sudah membaca kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam? Apa sebenarnya yang tercatat di sana? Peter berkata, isi yang dicatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam mencakup segalanya. Tetapi inti sebenarnya adalah sebuah peta yang perlu diuraikan sedikit demi sedikit dari teksnya. Pada saat itu, orang tuamu sangat tertarik untuk meneliti dan menguraikan 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Saya sangat tertarik dengan kata pengantar kitab suci. Berkat restu ayahmu, aku juga mempelajarinya sebentar. Namun, saya lahir dan besar di Amerika Serikat, jadi saya kurang bisa memahami bahasanya. Saya menemukan bahwa isinya memang tidak jelas dan sulit dipahami, dan saya dengan cepat kehilangan minat terhadap penelitian. Kemudian, orang tuamu meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Indonesia. Dikatakan bahwa mereka menghabiskan banyak upaya untuk menemukan tempat-tempat yang disebutkan dalam kata pengantar 9 kitab suci misterius. Dan akhirnya melewati banyak kesulitan sebelum berhasil. Ayahmu membawanya keluar dari tempat itu. Tama buru-buru bertanya, apakah tempat itu disebut rahasia keabadian? Saya tidak tahu, Peter berkata, ayahmu tidak banyak bercerita kepada saya. Yah, dia baru saja memberitahuku bahwa sebaiknya aku tidak tahu terlalu banyak tentang hal-hal ini. Saya yakin dia tidak ingin mengatakan lebih banyak karena dia memikirkan saya, jadi saya tidak menanyakannya secara detail. Tama bertanya kepadanya, Paman, apakah Anda masih memiliki isi dari kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam? Peter ragu-ragu sejenak dan berkata dengan serius, Tuan,
ayahmu pernah memberi saya satu set fotokopi kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam versi tulisan tangannya. Saya belum mempelajarinya secara detail, tapi saya menyimpan set fotokopinya. Tama berkata dengan semangat, bagus sekali. Saya ingin mempelajari kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam sebelumnya. Tetapi saya tidak pernah tahu di mana menemukan buku ini. Karena Anda memiliki fotokopi isinya, saya mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk darinya. Peter berkata dengan wajah gelisah, hanya saja, Tuan Muda, ayahmu memberiku vas giok berisi 9 kitab suci surgawi yang misterius. Ketika dia masih muda, dia pernah memberitahuku bahwa mendapatkan kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam adalah bencana bagi dia dan ibumu. Dan dia juga merasa sangat menyesal mempelajari buku ini. Dan juga dikatakan bahwa jika dia diberi kesempatan untuk dipilih kembali, dia lebih suka jika dia tidak pernah memperoleh buku ini atau mempelajari isi yang tercatat dalam buku ini. Jadi, apakah kamu yakin benar-benar ingin membaca buku ini? Tama tertawa dan berkata dengan serius, Paman, alasan mengapa ayahku menyesal adalah karena dia awalnya adalah orang luar. Dia bisa saja menjalani hidupnya dengan damai, tapi karena buku ini, dia terlibat. Dia menjadi orang dalam permainan. Namun, dia masih punya pilihan saat itu, tapi aku tidak. Saat saya lahir, atau saat saya berusia 8 tahun, ayah saya memberikan takdirnya kepada saya sudah menjadi bagian dari permainan. Saya tidak memenuhi syarat untuk memilih apakah akan bergabung dengan permainan ini. Bahkan apakah akan mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Saya tidak memenuhi syarat untuk memilih, karena ayah saya sudah mengambil keputusan untuk saya. Dan ayah saya tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah bertahan sebanyak mungkin dalam game ini. Jadi, menurut Anda apakah ketika semuanya telah mencapai titik ini, apakah saya perlu ragu untuk membaca atau melewatkan kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam? Sebagai orang tua dan teman dekat ayah Tama, Peter secara naluriah berharap Tama tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Cahya Rensa. Namun, kata-kata Tama membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya ketika Cahya Renza memutuskan untuk mempelajari kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam, nasibnya dan putranya Tama sudah hancur. Tama ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki kehidupan yang damai dan stabil. Kehidupan ini ditakdirkan penuh dengan bahaya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas. Saat saya mengetahui bahwa ada 3, 6, dan 9 tingkat takdir manusia, kupikir naga ayahmu sudah bisa berdiri tegak di 9 negara bagian tanpa terjatuh. Tetapi sekarang tampaknya meskipun Anda, Tuan Muda, telah menjadi naga yang sedang naik daun. Terlepas dari kepribadian ini, masih ada kesulitan dan tantangan di mana-mana. Tama tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, sekarang sepertinya semuanya sudah ditakdirkan. Setelah mengatakan itu, Tama memandang Peter dan berkata dengan hormat, Paman, terima kasih. Jangan khawatir tentang semua yang telah Anda lakukan untukku. Saya akan mengatur sisanya. Anda hanya perlu menderita di sini untuk 1 malam lagi. Besok, saya akan mengatur agar Anda meninggalkan ruang rahasia ini. Tidak butuh waktu lama sebelum Anda bisa mendapatkan kembali kebebasan Anda. Peter mengangguk dan berkata dengan hormat, saya akan mematuhi instruksi Tuan Muda dalam segala hal yang saya lakukan. Tama berteriak keras saat ini, Bruno, masuk ke sini. Bruno yang berada di luar pintu dengan cepat masuk dengan hormat dan bertanya, Tuan, apa perintah Anda? Tama bertanya kepadanya, karena kamu adalah anjing dari keluarga Rachel. Izinkan aku bertanya, seberapa puas kau dengan keluarga Rachel? Dalam skala 10,
Berapa banyak yang bisa kau berikan kepada mereka? Kepuasan. Bruno mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Aku akan memberi mereka 1. Oh, menyadari bahwa dia telah menemukan terobosan, Tama mengangguk, memandang Bruno dengan penuh minat, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Secara logika, kau bisa dianggap sebagai orang kepercayaan keluarga Rothschild. Yang kau hubungi hanyalah anggota inti keluarga Rothschild. Jadi kenapa kau hanya mencetak 1 skor untuk mereka? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.